Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulillahi mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Insyaallah di pertemuan kita pada pagi hari ini kita lanjutkan pembahasan kita dalam tanda-tanda hari akhir ya para jemaah sekalian, yang mana pada tanda-tanda sebelumnya telah kita bahas dari tanda-tanda kecil ya yang sudah terjadi pada zaman Rasul dan juga para sahabat tentunya, ya dimulai dari lahirnya Nabi Muhammad SAW ya. Kemudian yang kedua ya telah kita bahas juga tanda-tanda sedang ya yang terjadi dari mulai ya zaman Nabi Muhammad juga, kemudian fitnah-fitnah di zaman sekarang, ada beberapa tanda-tanda sedang yang ya tidak terjadi di zaman Rasulullah, adapun yang sudah terjadi di zaman Rasulullah. Nah, seperti zaman kita sekarang ya, ada beberapa tanda hari akhir yang mana pada zaman Rasulullah belum terjadi. Kemudian ya di tanda-tanda besar ya, yang mana ya yang urutannya telah dipastikan ya, 5 tanda awal dari lahirnya Imam Mahdi ya. Nah, kemudian ya selama 7 sampai 8 tahun Imam Mahdi memimpin kaum muslimin ya untuk memerangi orang-orang kafir Romawi di Konstantinopel ya. Itu menjadi tanda besar yang kedua, yaitu Al-Malhamatul Kubro. Perperangan kaum muslimin selama 6 sampai 7 tahun melawan orang-orang kafir Romawi ya. Nah, dan ini tidak ada sangkut paut dengan eh, Konstantinopel saat atau pembukaan benteng Konstantinopel oleh Muhammad Al-Fatih ya. Tidak ada sangkut pautnya di zaman kerajaan Abbasiyah ya. Tidak ada sangkut pautnya ya. Karena tanda-tanda hari akhir sebelumnya belum terjadi ya. Jadi ini bukan yang disebutkan dalam hadis-hadis tentang tanda-tanda hari akhir ya. Nah, kemudian setelah itu ya Khurujud Dajjal ya, ke keluarnya Dajjal ya. Nah, yang mana mungkin kita agak singkat sedikit ya, keluarnya Dajjal ya, selagi kita merojah dan mengingatkan diri kita akan fitnah yang terjadi, yang mana ya Dajjal akan muncul dari negeri Syam ya di akhir-akhir kepemimpinan Imam Mahdi ya. Setelah Dajjal itu muncul ya, membawa fitnah ke seluruh penjuru dunia ya, selama 40 hari ya, yang mana hari pertama seperti setahun, hari kedua seperti sebulan, dan hari ketiga seperti seminggu, dan hari-hari seterusnya seperti hari-hari biasa ya, namun dipenuhi dengan fitnah dan juga paceklik ya. Nah, itulah menjadi ujian kaum muslimin nanti di hari akhir ya, yang mana kita berlindung ya agar anak cucu kita terhindar dari fitnah Dajjal di hari akhir. Ya, amin ya rabbal alamin ya. Kenapa? Karena di hari akhir ya hanya segelintir kaum muslimin, ya, tidak banyak ya orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga dinul haq, yaitu agama Islam ya. Nah, maka menjadi langka ya. Nah, kalau kita lihat di zaman sekarang pun ya banyak kaum muslimin ya yang jumlahnya sekitar 2 miliaran sedunia, namun yang menegakkan sholat ya, berpuasa, zakat ya, rukun-rukun Islam mungkin hanya beberapa, tidak semuanya. Ya, ini menjadi tanda akhir yang sedang ya para jemaah sekalian, ketika Rasulullah menyinggung nanti akan datang suatu zaman yang kaum muslim itu banyak, namun seperti buih di lautan gitu ya. Ya banyak, tapi nggak kuat ya, terombang-ambing, bahkan mudah pecah keimanannya ya. Dan itulah menjadi peringatan kita ya. Termasuk dari fitnah Dajjal juga. Fitnah paling besar yang dirasakan oleh umat manusia nanti di hari akhir ya. Nah, maka di akhir-akhir kehidupan Dajjal ya, Dajjal akan memerangi kaum muslimin di Baitul Maqdis ya. Nah, di Baitul Maqdis saat fajar menyingsing atau saat setelah sholat fajar ya, sholat subuh ya, ketika itu ya, Nabi Isa alaihissalam membuka pintu dari Baitul Maqdis dan ya langsung melihat Dajjal di depan pintu tersebut ya. Nah, seketika pun Dajjal langsung meleleh tubuhnya ya, sebagian dari tubuhnya, dan 70.000 pasukan Yahudi Asbahan yang menjadi
pendukung atau pasukan dari ya Dajjal ya seketika juga kocar kacir ya. Nah, langsung kabur karena melihat Dajjal ya tidak bisa mau melawan Nabi Isa alaihissalam. Ya, disitulah ya bahwa diperlihatkan mana yang hak ya. Nah, mana yang sebetulnya sebagai utusan Allah, yang mana Dajjal itu saat itu kan mengaku-ngaku jadi Tuhan ya, dengan fitnahnya bisa membawa surga dan neraka padahal bohong ya surga dan nerakanya ya. Nah, kemudian bagaimana Dajjal juga bisa menghidupkan orang mati, padahal itu adalah jin yang menyerupai kedua orang tua tersebut, dan kedua orang tua tersebut membuat tipu daya agar anaknya yang dahulu telah ditinggalkan ya untuk mengikuti Dajjal sebagai Tuhannya. Wa yudzubillah min zalik ya. Nah, maka Dajjal ini menjadi salah satu momok bagi kaum muslimin nanti ya. Salah satu bagaimana fitnah itu ya tersebar kepada seluruh penjuru dunia dan akhirnya dimusnahkan oleh Nabi Isa alaihissalam ya. Walhamdulillahirabbil alamin ya. Nah, itulah tugas pertama dari Nabi Isa sebagai tanda hari akhir yang keempat ya. Nah, tanda besar hari akhir yang keempat ya. Dan Nabi Isa alaihissalam selanjutnya memiliki tugas. Yang pertama tentu mematahkan salib ya sebagai bukti bahwa agama Nasrani atau agama Kristen ya kita di zaman sekarang mungkin ya kita bisa kiaskan dengan agama Kristen ya bahwa sudah tidak hak lagi ya bukan agama yang Allah ridhoi lagi ya. Nah, bahwasanya dalam surat Al-Maidah dijelaskan dalam ayat ke 5 laqad akmaltu lakum dinakum ya telah aku sempurnakan agama bagi kalian wa atmamtu alaikum nikmati dan aku telah sempurnakan nikmat Nabi Muhammad sebagai tuntunan kepada kalian yaitu khususnya kepada para sahabat yang langsung melihat langsung ya wa raditu lakumul islam madina ya dan aku telah ridhoi hanya Islam satu-satunya agama di atas muka bumi ya. Nah, dan ini membantah ya bagi tokoh-tokoh agama baik dari kaum muslimin atau non muslim ya yang berpendapat bahwa seluruh agama sama ya tidak ya, bahwa Allah saja hanya meridhoi Islam semata dan Islam itu bukan ya ideologi ya. Banyak sekali yang berpendapat ya Islam itu ideologi rahmatan lil alamin gitu ya. Nah, Islam itu adalah suatu ya pola pikir gitu ya. Jadi setiap orang yang pola pikir untuk rahmatan lil alamin itu menyebar kasih sayang, ya mereka lah seorang muslim ya. Kata mereka seperti itu ya. Tentu tidak ya. Di hadis Umar ya, ketika menemui Rasulullah bertemu dengan Jibril ya, akhbirni al Islam. Ya kan? Kata Jibril, coba beritahukan aku tentang Islam ya. Nah, Islam itu ada rukun-rukunnya baru kita dikatakan sebagai seorang muslim ya. Seperti kita ketahui ya pada zaman rukun Islam ya. Syahadat, sholat, zakat, puasa, haji gitu kan. Nah, itu rukun-rukun seorang muslim ya. Nah, itulah bagaimana ya agama Nasrani nanti akan dipatahkan ya dan orang-orang yang masih beriman kepada Nabi Isa akan kembali ke dinul haq yaitu Islam ya. Nah, setelah itu ya membunuh hewan babi ya karena salah satu hewan yang sering sekali kita ungkit ya hewan dengan secara usul fikih ya, secara pendalilan ya para jamaah sekalian hewan yang paling ditekankan keharamannya ya bahkan mempunyai ayat khusus kan ya, keharaman hewan tersebut ya. Nah, inna maharoma alaikum maitata waddama wal lahmal khinzir ya. Nah, khusus ayatnya ya. Sesungguhnya ya dari ya darahnya, dari bangkainya, ya dari dagingnya haram ya. Nah, hewan babi itu haram seluruh yang ada di berunsur dengan hewan babi itu haram. Ya makanya tidak bisa ditolerir itu ya. Nah, dan itu nanti menjadi ya simbol bahwa ya, ini hewan yang memang tidak boleh disentuh. Makanya Nabi Isa alaihissalam akan membunuh seluruh hewan babi di hari akhir ya di seluruh penjuru dunia ya seperti hadis yang telah kita bahas bersama. Yang keempat tugasnya beliau Nabi Isa alaihissalam ya adalah menghapus jizyah ya
banyak sekali yang Anda lihat ya para jemaah sekalian, mengkiaskan jizyah itu dengan pajak. Beda, ya. Jizyah dengan pajak beda. Apa bedanya? Jizyah itu upeti bagi agama samawi, agama yang Allah turunkan seperti Nasrani dan Yahudi ketika ingin tinggal di daerah kekuasaan kaum muslimin. Ya, kalau zaman sekarang nggak ada ya, karena kita tinggal di negara masing-masing. Tidak ada negara Islam gitu, nggak ada ya. Ada negara dengan ideologi Islam ada. Ya. Tapi kalau negara khusus kaum muslimin ini nggak ada. Gitu ya. Maka jizyah kita nggak dapat di zaman sekarang. Gitu ya. Namun nanti di hari akhir jizyah itu berlaku karena kita akan kembali menjadi ya kaum yang berpegang dengan tombak dan juga ya pedang ya. Teknologi akan runtuh. Nah, maka dari itu jizyah ya dengan peperangan-peperangan yang ada akan dihapus. Untuk apa? Ya, agar orang-orang kafir nanti yang non muslim ya ketika bertemu Nabi Isa ya hanya diberi dua pilihan. Ya, mau masuk Islam atau kami perangi sebagai orang-orang kafir kalian. Gitu ya. Nah, ini tugas keempat dari Nabi Isa alaihissalam. Ya, menyebarkan dakwah Islam ya yang mana salah satu mukjizatnya Nabi Isa nanti di hari akhir ya kita nggak tahu mukjizat Nabi Isa yang dahulu yang kita kenal ya bisa menghidupkan orang mati, bisa menyembuhkan orang buta ya. Apakah akan tetap ada setelah nanti diturunkan dari langit kedua? Wallahu a'lam ya. Tapi salah satu mukjizat yang disebutkan ya, beliau nanti akan mengeluarkan suatu aroma dari tubuhnya, ya, tubuh Nabi Isa alaihissalam, yang mana ketika orang kafir mencium aroma tersebut, ya mereka langsung wafat. Ini salah satu mukjizatnya. Dan ini salah satu ya cara Nabi bisa menyebarkan Islam ya karena di hari akhir sudah tidak ada tolerir lagi ya waktu untuk mereka bertobat sedikit gitu ya. Nah, dan tugas ia yang terakhir ya dan juga menjadi tanda hari akhir yang kelima yaitu Ya'juj dan Ma'juj ya. Yang mana nah, tugas Nabi saya itu melindungi kaum muslim nanti di Gunung Tur ya. Kabur dari kajian Ya'juj Ma'juj ya. Yang mana telah kita ketahui ya Ya'juj Ma'juj itu diperkirakan oleh para ulama di daerah Gunung Kaukas ya. Nah, di daerah Kaukas kecil yaitu di daerah Turki ya. Nah, mana kita nggak tahu di persisnya di mana karena memang Allah sengaja itu menjadi hal goib gitu ya. Allah tutupi ya seperti ya kejadian Tamim Ad-Dari ketika bertemu Dajjal di lautan ya atau di suatu pulau di tengah laut ya. Ketika berombang-ambing sudah sebulan. Nah, itu memang Allah tutupi sebagai hal goib ya yang patut kita imani ya. Nah, seperti Ya'juj Ma'juj juga ya, mereka akan keluar ya dari pergunungan Kaukas ya dengan jumlah yang sangat banyak ya. Bahkan diriwayatkan dengan hadis yang cukup banyak ya riwayatnya bahwa Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada ya Nabi Muhammad ya nanti ada akan 1.000 ya setiap 1.000 dari penghuni neraka satunya itu dari manusia yang lain. Ya, 999-nya itu dari ya manusia kaum Ya'juj Ma'juj. Ya, kabilah dari Ya'juj Ma'juj ya. Ya, dan kita telah sebutkan ciri-ciri Ya'juj Ma'juj ya. Kakinya agak apa bengkok ya, ketika berjalan ya. Tubuhnya besar ya. Wajahnya gepeng dan tebal ya, seperti perisai ya. Matanya cenderung sipit atau kecil dan kulitnya kemerah-merahan ya. Banyak yang menyinggung juga itu seperti Yahudi-Yahudi di daerah ini ya, dulu di daerahnya Nabi Isa alaihissalam atau kalau sekarang Palestina, di daerah Palestina. Kulitnya putih dan mudah merah gitu ya. Nah, seperti itu nih ciri-cirinya dan bertubuh besar. Yajud Majud itu bertubuh besar ya. Makanya beberapa pendapat itu Yajud Majud itu tidak bisa digambarkan dan tidak boleh juga ya, karena itu hal gaib ya. Kita nggak boleh menggambarkan yang belum Allah tentukan ya. Dan di sisi lain ya Yajud Majud itu memang Allah berikan fisik yang berbeda ya. Nah, fisik yang berbeda walaupun memang dari keturunan Nabi Nuh juga ya. Nah, dari keturunan Yafith, Yafith itu anak ketiga Nabi Nuh ya. Dan
Salah satu keturunan itu Ya'juj dan Ma'juj. Memiliki fisik yang besar dan juga suka merusak. Karena diriwayatkan ya Yafis juga salah satu anak Nabi Nuh, namun kecerdasannya kurang gitu ya. Nah ini seperti Ya'juj Ma'juj ya. Ya'juj Ma'juj itu kecerdasannya kurang, namun merusak. Ya, berbeda dengan Dajjal. Dajjal itu pintar, pintar, pintar menipu daya ya kalau zaman sekalian. Licik ya Dajjal itu. Ya, itulah mana yang akhirnya Ya'juj Ma'juj di akhir hidupnya ya Allah turunkan ya ulat-ulat ya atau binatang-binatang kecil untuk menjadi wabah yang memusnahkan Ya'juj dan juga Ma'juj ya, dan akhirnya kaum muslimin ya salah satu yang mengikuti Nabi Isa ya turun dari Gunung Tur ya dengan mengorbankan nyawanya ya seakan-akan ya, namun telah terlihat ya bahwa bangkai Ya'juj Ma'juj sudah memenuhi bumi ya, yang artinya Ya'juj Ma'juj telah musnah, dan akhirnya kaum muslimin ya bisa hidup kembali dan bisa merdeka kembali setelah Ya'juj Ma'juj ya dimusnahkan di atas muka bumi atas izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka setelah Ya'juj Ma'juj turun itu akan muncul ya takdir kauniyah Allah ya. Apa itu takdir kauniyah? Takdir kauniyah itu takdir yang berupa kejadian ya, namun ya kita belum tahu ya. Atau kalau di dalam Al-Quran itu ayat-ayat kauniyah ya, ayat-ayat tentang kejadian-kejadian goib ya, yang belum kita ketahui. Seperti di pertemuan yang telah kita bahas, yaitu keluarnya asap ya. Ada yang meriwayatkan asapnya berasal dari Yaman ya, yang mana asap itu membawa wabah bagi ya orang-orang kafir ya, dan juga menyesakkan dada bagi kaum muslimin ya. Itu menjadi peringatan ya nanti di hari akhir ya. Dan insya Allah di pertemuan kita ya pada pagi hari ini kita akan bahas ya dalam tanda ya bagian kedua ya ini pada zaman sekarang, karena bagian kedua ini tanda-tanda hari akhir di bagian kedua ini semuanya tentang ayat-ayat kauniyah ya, ayat tentang takdir Allah ya kepada kaum muslimin yang bukan berkaitan tentang turunnya makhluk atau perperangan ya. Nah, ini benar-benar kaum muslimin hanya bisa mengikuti ya. Maka ya di awal bulan ya, kurban ini kita ya para jemaah sekalian kita akan bahas tanda ya dari bagian kedua ya, yaitu yang kedua setelah ya, munculnya asap ya, itu ketika matahari terbit dari barat. Ini sering sekali ya, kan yang mungkin non muslim pun tahu ya ini tanda-tanda udah mau hancurnya gitu ya. Nah, mau hancurnya hari akhir ya. Nah, matahari terbit dari barat adalah salah satu ayat kauniyah yang agung ya, ayat yang akan terjadi ya. Nah, ketentuan Allah yang akan terjadi nanti di hari akhir dan mukjizat ilahi yang besar. Nah, ingat para jamaah sekalian, mukjizat itu sesuatu yang tidak normal, sesuatu yang mungkin manusia itu tidak akan bisa nalar dengan akal. Makanya yang mempercayai mukjizat ini hanya orang-orang beriman, ya. Yang mempercayai ya Nabi Musa bisa membelah laut, ya, hanya orang-orang beriman. Yang mempercayai ya Fir'aun ya diawetkan untuk menjadi bukti ya kekejian dan juga kekufuran durhakanya Fir'aun. Nah, itu mukjizat, dan yang mempercayai mukjizat hanya kaum muslimin. Ya, sedangkan orang-orang kafir ya hanya menganggap itu suatu dongeng dan kebohongan. Ya, nah, seperti yang terjadi juga di zaman Rasulullah ya dalam Al-Quran kan disinggung ya ketika Nabi Muhammad ya diminta untuk memperlihatkan mukjizatnya oleh orang-orang Quraisy, ya Rasulullah SAW membelah bulan. Ya. Maka kata orang-orang Quraisy bukannya mereka percaya, maka mereka menuduh kok Rasulullah SAW sebagai penyihir. Ya, nah ini karena mereka tidak beriman. Ya, berbeda dengan orang yang beriman. Ya. Nah, mereka akan tahu ini bahwa dari mujizat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, dan ini juga ya dengan berkaitan dengan ayat-ayat atau surat-surat tentang tanda hari akhir ya. Iza samsu kuwirats ya, ketika bumi itu nanti digulung ya, apa langit itu seperti digulung. Wa idzan nujumun kadaratan, bintang itu bertabrakan.
ya. Wa idzal jibalu suyyirat, dan gunung sebagai pasak bumi, ya. Pasak itu pondasi gitu ya bahasa lainnya. Seperti rumah kalau kita punya ceker ayamnya gitu ya. Ya, itu nanti diangkat dan berterbangan. Ya. Nah, ini awal mulanya banyak ulama itu ya dimulai dari terbitnya matahari dari barat. Nah, itu kejadian-kejadian yang lain ya itu akan mengikuti setelah munculnya matahari dari barat. Jadi setelah asap ya yang menjadi wabah bagi seluruh manusia, nanti matahari terbit dari barat dan ini menjadi mukjizat yang Allah berikan ya. Setelah itu banyak kejadian-kejadian alam yang tidak masuk akal sebagai mukjizatnya Allah. Dan ingat ya para jemaah sekalian, ketika matahari terbit dan barat, para ulama sudah menutup ya. Ini pendapat para ulama bahwa sudah menutup pintu taubat ya. Tidak ada lagi ya pintu bagi orang-orang ingin beriman ya. Nah, sudah tidak ada lagi ya. Setelah orang ingin kembali ke dinil haq, tidak ada lagi ya. Nah, artinya apa? Sudah ditetapkan mana yang kafir, mana yang muslim. Tidak ada lagi kata orang saya ingin kembali ke dalam dinul haq. Saya ingin kembali ke dalam Islam, saya ingin kembali ke dalam fitrah. Tidak ada lagi, sudah. Ya, karena ketika matahari terbit dari barat, sudah tidak ada lagi waktu untuk bertobat. Yang ada mereka hanya melihat bagaimana kekuasaan Allah setiap harinya, ya dari matahari terbit dari barat, ya bintang-bintang bertabrakan, bumi, ya gunung-gunung diangkat oleh Allah, ya dan berterbangan, ya. Nah, dan inilah bagaimana tanda yang kedua ini, ya. Ini menjadi penutup, ya, atau mungkin awal mula, ya. Allah langsung memperlihatkan kekuasaannya Allah, ya, di bumi ini langsung, ya. Padahal sebetulnya udah banyak ya para jemaah sekalian. Kekuasaan-kekuasaan yang Allah tunjukkan terhadap manusia itu sudah sangat banyak. Ya, namun ketika matahari terbit dari barat itu semuanya mutlak, ya. Tidak ada yang bisa melihat kekuasaan selain kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, ya. Inilah bagaimana ya ketika melihat ya matahari terbit dari barat, bintang-bintang bertabrakan, bulan tidak bisa bergeser lagi dari orbit sedikit pun, nanti apa sudah mati. Seakan-akan alam yang sedang kita teliti ya dengan ilmu-ilmu astronomi atau geografis ini sudah tidak berlaku lagi ya. Yang mereka perkirakan 1000 2000 tahun ke depan ternyata sudah ilmu yang mereka ya kira-kira atau yang mereka teliti tersebut ya, tidak berlaku lagi ya. Sedangkan firman Allah di surat Yasin ayat 40 ya a'udzu billahi minasyaitonir rajim lasyamsu yanbaghi laha, ya tidaklah mungkin matahari ya an tudrikal qamar mendapatkan bulan walal lailu sabiqun nahar, dan malam pun tidak dapat mendahului siang. Wa kullum fi falkin yasbahun, dan masing-masing ya kocar-kacir pada garis yang beredar ya. Atau ya semuanya akan maaf bukan kocar-kacir, beredar itu maksudnya mereka ya mempunyai ketentuan pada garis mereka masing-masing ya. Nah, itu selama hidup kita normal ya. Namun ya ketika sudah di hari akhir sudah tidak normal lagi ya. Semuanya akan bertabrakan ya. Makanya ada ya, Anda pernah temukan namun Anda udah lupa ya cetakannya di mana ya. Ada buku-buku tentang buat anak kecil itu tanda-tanda hari akhir ya. Itu digambarkan ya, diilustrasikan walaupun sebenarnya nggak boleh. Diilustrasikan ya planet-planet di sekitar kita itu bertabrakan, termasuk dengan bumi kita juga. Ya bayangkan para jamaah sekalian, ya planet yang kita lihat berjauhan, tiba-tiba Allah takdirkan bertabrakan, ya. Dan itu semua kan tidak masuk akal. Seperti apa hal tersebut akan terjadi, gitu kan? Ya. Nah inilah bagaimana ya bumi yang ditempatkan untuk kita hidup sekarang itu Allah jaga dan itu selalu harus kita ingatkan kepada diri kita. Ya, kita hidup itu semuanya atas penjagaan Allah. Tidak ada satupun di dunia ini ya yang mana
mereka mendapatkan sesuatu atas kekuasaan dan juga kepemilikan mereka sendiri, nggak ada. Bahkan nafas kita itu dari Allah. Ya. Nah, bumi yang kita tinggali, segala ketentuan yang diteliti oleh manusia, ya dari Allah juga ilmunya. Ya. Tidak bisa lepas kita para jemaah sekalian. Nah, ini menjadi pengingat kita. Jangan sampai naudzubillah min zalik ketika nikmat hidup keamanan kita di bumi ini dicabut, baru kita mau buat tobat. Naudzubillah min zalik. Jangan sampai. Dan itulah nanti yang terjadi pada orang-orang yang durhaka di hari akhir. Yang mereka tinggal di atas muka bumi dengan keamanan. Nah, ketika lihat matahari terbit dari barat, mereka langsung melihat, ah ini sudah. Ya, nah, sudah waktunya saya kembali. Enggak ada, udah. Ya, sudah tidak ada waktu kembali ketika matahari terbit dari barat. Ya, kemudian kita lanjut ke ayat kedua di surat Al-Hajj ayat 65, ya. Wa yumsikus samaa an taqa'a 'alal ardi illa biiznih. Ya. Dan Allah itu menahan benda-benda yang ada di langit untuk jatuh ke bumi, ya. Karena apa? Karena semuanya itu atas izin Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalau bukan karena Allah Subhanahu wa taala, nah kalau Allah tidak menahan benda-benda yang di langit untuk bertabrakan dengan bumi, ya niscaya kita tidak ada tempat untuk bisa ditinggalkan, ya. Ini menjadi peringatan, ya. Lihat para jemaah sekalian. Kedua ayat yang Allah, ya, sampaikan dalam pertemuan kita pagi hari ini sudah cukup menjadi pengingat kita, ya, bahwa kehidupan kita tidak bisa lepas dari kekuasaannya Allah, tidak bisa lepas dari penjagaannya Allah, ya. Maka ya, orang-orang yang mempelajari tentang bintang, planet, semua, seyogyanya mereka harus tahu semua itu atas izin Allah, ya. Semua itu atas, ya, kehendak Allah, ya. Nah, makanya ketika kita melihat, ya, sesuatu yang indah di alam, apa yang diperintahkan oleh Rasulullah, ya kita mengucapkan, ya, ya subhanallah la haula wala quwata illa billah. Ya, Maha suci Allah, tidak ada kekuasaan dan, ya, keagungan selain dari Allah Subhanahu wa taala. Agar kita mengingat setiap keindahan, ya, setiap sesuatu yang menakjubkan yang ada di atas muka bumi ini, semuanya itu atas izin dan kehendak Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, dan juga yang terjadi pada, ya, bumi kita, ya. Inilah bagaimana, ya, cara kita untuk mensyukuri, dan juga di sisi lain, ya, ayat-ayat tentang tanda hari akhir itu menjadi peringatan kita, ya, bahwa keamanan kita hidup di bumi itu semuanya atas izin Allah dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai Allah takdirkan, ya, di belahan bumi kita dimanapun, ya, atau di salah satu di belahan bumi yang kita tinggali, naudzubillah min zalik, ya Allah jadikan bencana yang besar, ya. Ingat para jamaah sekalian, ya. Nah, ketika bumi ini hancur, apa Allah bilang? Wa makasabat min aidin nas, ya kan? Allah bilang, ya, karena hancur bumi ini atas tangan, ya, kaki tangan manusia, ya. Dan ketika Allah melihat suatu kaum yang sudah berbuat keji, ya, maka Allah takdirkan akan menjatuhkan bencana sebagai peringatan, ya, sebagai peringatan bagi kaum tersebut, ya. Seperti kaum-kaum sebelumnya kan, para jamaah sekalian, ada kaum Nabi Lut, ya, para tentaranya Firaun, ya. Nah, dan, ya, kaum Samud, kaum Ad dan lain sebagainya sudah menjadi bukti, ya. Kaum-kaum yang keji itu, ya, Allah bumi hanguskan dengan cara yang, ya, tidak bisa kita nalar dengan akal. Bagaimana ketika, ya, tanah yang ada yang kita pijak Allah angkat dan Allah balikkan tanah tersebut. Wa iyazubillah min zalik. Ya, maka, ya, bencana-bencana yang terjadi termasuk di tanah air kita, ya, para jemaah sekalian, harusnya menjadi peringatan untuk kita meningkatkan keimanan kita, ketakwaan kita, ketaatan kita, ketakutan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu menjadi peringatan, ya, bagi orang-orang yang tinggal di daerah yang terkena bencana, ya, agar mengingat Allah, kembali kepada Allah, meminta pertolongan kepada Allah,
ya. Nah, seperti yang terjadi pada ya, awal tahun ya, yang terjadi di daerah Sumatera dan juga Aceh, ya. Itu menjadi peringatan bagi diri kita, ya, bahwasannya ya kita harus kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, dan kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Nah, itulah bagaimana kita lihat ya para jemaah sekalian tentang bumi kita dan juga alam semesta ini, ya. Oleh karena itu, ketika ada pesawat luar angkasa naik ke bulan, ya, mereka memotret ribuan-ribuan lubang yang ada di dalamnya dan membahayakan itu bekas meteor, meteor dan juga komet, ya. Ini disampaikan oleh Imam Nawawi ya. Ya, beliau menyampaikan ya itu mungkin tabrakan dari ya benda-benda langit ke planet-planet yang lain. Namun Allah jaga bumi kita, ya, tidak seperti planet-planet yang lain yang mungkin banyak ya lubang-lubang karena tabrakan dengan uh, benda-benda langit, ya. Tidak seperti kita, ya, bumi yang Allah jaga, ya, khusus, ya. Itulah yang patut kita syukuri, ya. Kalau Allah hilangkan kenikmatan tersebut, ya sudah kiamat yang terjadi, ya. Nah, maka kita lihat ya semua makhluk di langit dan di bumi ya, terjaga dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala sampai waktu tertentu. Yaitu kapan? Ketika matahari terbit dari barat. Itulah waktu yang Allah tentukan ketika keamanan bumi Allah angkat di hari tersebut. Ya, binatang melata keluar yang bisa berbicara dengan ucapan manusia. Langit digulung, ya, matahari bertabrakan dengan planet yang lain, bumi digoncangkan, ya. Nah, seperti dalam surat Az-Zumar ayat 67, wal ardu jami'an qabdatuhu, ya. Qabdatuhu yaumal qiyamati was samawati matwiyatum biyaminih, ya. Padahal bumi seluruhnya dalam genggamannya, ya, dalam kekuasaannya Allah nanti hari akhir, ya. Itulah hari di mana manusia melihat, oh ini toh kekuasaan Allah yang sesungguhnya. Yang dari zaman-zaman kita sekarang, mungkin dari zaman dahulu, ya, orang-orang tidak mempercayai kekuasaan Allah kan. Banyak banyak sekali ya. Mungkin kita dari kecil sering banget dengar, ya, kalau Tuhan nggak bisa dilihat, berarti Tuhan nggak ada dong. Ya, kita kan sering banget dengar kata perkataan itu tuh sering sekali ya, para jemaah sekalian. Ya, nanti Allah buktikan di hari akhir. Lihat, ya. Ya, hari di mana Allah jadikan hari kiamat itu langit digulung dengan tangan kanannya Allah. Ya. Tangan kanannya seperti apa kita nggak boleh gambarkan. Itu hal goib. Yang jelas Allah akan gulung langit itu dan menjadi kekuasaan yang para manusia akan lihat. Ya, kita ngeliat bencana alam aja kadang meringis gitu ya. Ini bencananya seluruh alam semesta langit digulung. Ya, nah, yang kita ketahui langit itu ada 7 lapis. Yang kita nggak tahu bagaimana lapisan langit-langit itu ya, Pak jemaah sekalian. Itulah kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, maka yang terjadi pada hari akhir dimulai dari munculnya matahari dari barat. Ya, ini hari-hari yang mana sekarang orang-orang kafir dustakan ya, para jemaah sekalian. Banyak yang tidak mempercayai. Makanya dari sering sekali dari awal pertemuan, bahkan di pertemuan-pertemuan yang lain, Ana sering ungkit. Hari akhir itu keimanan yang yang sulit untuk diimani karena tidak ada buktinya kan, ya. Nah, kalau Allah ya kita beriman kepada Allah ya buktinya sudah banyak. Al-Quran, kaum-kaum sebelumnya, Nabi Musa mau melihat Allah, ya, bahkan melihat cahayanya Allah aja Nabi Musa pingsan, ya. Kemudian keimanan yang kedua apa? Kepada malaikat, ya. Nah, dan ini banyak di agama-agama lain pun ya seperti Gabriel, Mikail itu kan diambil dari ya Michael gitu kan dari Jibril, Mikail gitu kan. Di agama lain pun mempercayai, ya, kitab-kitab, ya, keimanan rukun iman yang ketiga kan kepada kitab-kitab yang Allah turunkan itu jelas sudah Al-Quran, Zabur, Taurat, Injil fisiknya pun ada, ya.
dibukukan oleh kaum-kaum sebelum kita, termasuk dari zamannya Nabi Muhammad sampai zamannya Utsman ya. Karena Al-Quran kita dipatenkan di zaman Utsman dengan bahasa orang-orang Quraisy yang sampai sekarang kita pakai untuk baca Al-Quran. Ya. Ya. Kemudian ya para Rasul ya tentu. Ya, Rasul itu sangat banyak jumlahnya ya. Sekira 317 atau 313 jumlahnya. Ya. Atau 3.000 ya. 3.000-an. Itu para nabi ya. Para nabi itu sekitar ribuan. Bahkan yang melewatkan belasan ribu. Ya. Lebih mudah untuk diimani. Namun ketika menyinggung dengan takdir dan juga hari akhir, banyak yang tidak mempercayakan para jemaah sekalian. Ya, karena bukti di zaman-zaman sebelumnya itu belum ada. Ya, maka orang-orang kafir itu tentu banyak yang mendustakan. Ya, dan ini ketika mereka tidak takut dengan hari akhir, ya, mereka akan berkurang keimanan dan ketakwaannya, ketaatan atas Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, karena seperti kita ziarah kubur para jemaah sekalian. Ziarah kubur itu gunanya apa sih? Allah memperbolehkan dari sebelum kaum Nabi Muhammad ya, bahkan sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah, itu kan ziarah kubur nggak boleh, haram hukumnya. Ya, namun ketika Rasulullah setelah perang Khandaq, ziarah kubur itu boleh. Untuk apa? Untuk mengingatkan kita terhadap kematian. Ya, untuk mengingatkan kita terhadap kematian. Seperti itu juga untuk ketika kita melihat tanda-tanda hari akhir di ayat-ayat Allah dalam ya Al-Quran yang Allah sucikan, ya, untuk kita mengingat kebesaran dan juga kekuasaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita lalai, ya. Dan inilah yang mana ya seyoknya, ya sepantasnya kita sebagai seorang muslim melihat ayat-ayat ya kauniyah Allah, ayat-ayat yang akan menjelaskan kejadian-kejadian hal goib seperti tanda hari akhir, yaumul hisab nanti, perhitungan di hadapan Allah, seharusnya itu menjadi peringatan kita. Setiap yang kita lakukan, ucapkan, bahkan kita pikirkan, kita niatkan aja, Allah akan catat dan Allah akan timbang. Ya. Seberapa ngeruknya ketika kita melakukan kemaksiatan yang besar, Allah timbang di timbangan dosa dan nanti timbangannya menjadi berat. Merinding nggak kita para jemaah sekalian? Takut nggak? Aman kita yang nggak seberapa tiba-tiba turun gitu. Ya, wah kok jadi berat ya timbangan dosanya. Nah, untuk beda min. Ya, hati-hati para jemaah sekalian. Ya. Waman sakulat mawazinu fahuwa fi isyatir radiyah. Ketika timbangan amal solehnya sudah lebih berat, ya, mereka menjadi kaum-kaum yang Allah ridhoin nanti di hari akhir. Dan sebaliknya apa? Waman khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah. Apa itu? Ya. Dan ketika timbangan amal solehnya ringan gitu ya, ngambang gitu ya. Fa ummuhu hawiyah. Ummu itu tempat kembalinya apa? Hawiyah ya. Wa ma adraka ma hiyah narun hamiyah. Apa itu neraka hawiyah? Neraka yang berkobar-kobar apinya. Kita di dunia aja dikasih korek di jempol kita takut gitu. Kompor kita sering bilang ke anak-anak jangan deket-deket nak panas gitu. Masa sama api dunia kita takut, sama api neraka kita nggak takut para jemaah sekalian? Ya, masa kita nggak takut dengan takdir-takdir yang Allah ya tentukan kepada kita. Kalau Allah takdirkan keburukan, masa kita nggak takut? Sebagai peringatan kita untuk senantiasa berdoa. Ya, masa kita nggak takut apa yang kita lakukan di dunia ini nanti akan dihisap? Ya, sebagai kita pengingat agar kita ya setiap apa yang kita lakukan didasari dengan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, nggak masalah kita hidup di dunia mau apapun, asal Allah ridhoi udah itu cukup. Ya, jangan sampai nanti timbangan naudzubillah min zalik. Timbangan kita ringan, kembalinya kita selama-lamanya kekal itu ke tempat dengan api yang berkobar. Naudzubillah min zalik. Jangan sampai ya. Ingat para jemaah sekalian ya. Kita nggak bisa memastikan keimanan kita ya. Innamal a'malu bil khawatim, dalam salah satu hadis Rasulullah SAW, perbuatan itu dilihat dari akhirnya.
Ya, ketika seorang muslim atau seorang manusia ya sudah dekat dengan ajalnya, tinggal satu hasta lagi, ya, nah, itu menentukan amal apa yang akan ia lakukan, ya. Nah, amal apa yang akan ia lakukan, ya. Makanya sering sekali kita berdoa, ya, agar kita ditutup dengan keimanan. Ya, ini sering sekali aneh ingatkan juga kepada para jamaah sekalian, ya, tentang doa ya muqallibal qulub, ya. Nah, tsabbit qalbi ala taatik. Ya, sabit itu menetapkan sampai kapan? Sampai kita wafat, sampai nanti di hari akhir tetapkanlah keimanan kita tuh hanya kepada Allah semata, ya. Wa yumusarrifal qulub, zat yang bisa membolak-balikan hati 180 derajat, sarrif qalbi ala taatik. Tetapkanlah kita tak hanya kepada syariatmu aja, udah, ya. Jangan sampai nanti sehasta kita menuju ajal, kayak malu bi amali ahlin nar, fayadkhulun nar. Wa yudzubillah min zalik. Kita di dunia penuh ibadah, satu hasta lagi menuju kematian kita, kita melakukan perbuatan ahlu neraka, amalan sebenarnya nggak berlaku, kita hanya menjadi penduduk neraka. Auzubillah min zalik. Ya. Dan itu telah disinggung di hadis-hadis yang sahih. Ya. Nah, ini salah satu pengingat dari ayat-ayat kauniyah, ya. Ayat-ayat yang akan terjadi. Nah, kemudian kita lihat di ayat yang ketiga di surat Al-An'am ayat 158, yauma ya'ti ba'du ayati rabbika. Nanti akan datang harinya yang mana Allah memperlihatkan kekuasaan dan juga ya ayat-ayat, ya kejadian-kejadian ya dari Rabbmu, ya. La yanfa'u nafsan imanuha. Hari yang mereka lihat kekuasaan Allah itu nggak berlatih lagi keimanan mereka. Sudah ditetapkan mana muslim, mana kafir. Lam takun amanat min qabl. Ya, yang mana yang belum pernah beriman sebelumnya, ya. Au kasabat fi imaniha khaira. Dan dia belum mengusahakan kebaikan dalam masa imannya. Sudah nggak berlaku lagi taubat. Sudah nggak bisa lagi mereka berbuat kebaikan. Ya, setelah mereka hanya bersyahadat doang. Nah, ingat para jemaah sekalian, ya, kita mau masuk surga langsung kan? Nggak mau kita kecemplung dulu di neraka. Naudzubillah min zalik. Maka syahadat nggak cukup. Ya, nggak cukup hanya sekedar kita ya mengucapkan dua kalimat syahadat. Enggak. Bahkan para ulama berbeda pendapat dalam hukum takfir, hukum kafir. Ya, ada yang berpendapat, ya, nah, hukum takfir ini maksudnya adalah hukum bagi orang muslim tapi kekal di neraka. Ya. Artinya dia bersyahadat tapi tidak termasuk dari orang-orang Islam. Ya. Ada yang mensyaratkan ya orang-orang yang kafir itu ya syaratnya tidak pernah berpuasa, tidak pernah sholat fardu. Ya, atau lalai, ya. Ada yang mensyaratkan lalai seperti pendapat Imam Malik yang berpendapat bahwa orang itu bisa kafir ketika ia dominan meremehkan sholat dan puasa. Ya. Orang yang tidak pernah atau jarang sekali sholat dan puasa itu ada kemungkinan ia akan menjadi orang kafir nanti di hari akhir. Wa yuzubillah min dzalik. Maka jaga. Sholat dan puasa itu dua ibadah wajib yang paling sering diungkit dalam Al-Quran. Ya. Ada pendapat juga sholat. Ya. Orang yang lalai sholatnya ya nanti akan bisa menuju ke kekafiran di hari akhir. Dan pendapat yang anak ambil yaitu pendapat Imam Ahmad bin Hambal, ya, ketika seseorang muslim tidak pernah sholat fardu satu kali pun, maka dia dipastikan akan menjadi orang kafir. Ya, kalau pernah sholat satu kali, sholat fardu ini sholat fardu ya, jangan sholat hari raya ya Pak jamaah sekalian. Karena banyak orang sholat hari raya tapi nggak sholat fardu ya. Wa idza min zalik. Yang menjadi tolak ukur itu sholat fardu, bukan sholat hari raya. Ya. Nah, sholat-sholat sunnah itu bukan jadi patokan orang kafir dan tidak, ya. Yang menjadi patokan itu adalah ibadah wajib. Ya.
Nah, itu kenapa mereka bisa melakukan hal seperti itu? Karena mereka tidak beriman dengan hari akhir. Mereka tidak beriman dengan ya takdir-takdir, tidak beriman dengan padang mahsyar, ya. Mereka nggak tahu kalau mereka itu akan menemui alam barzakh, alam kubur, tidak akan menemui padang mahsyar, ya. Yang mana padang mahsyar itu ya kita nggak bisa gambarkan kondisinya itu seperti apa. Hakikatnya orang-orang nanti akan dikumpulkan di padang mahsyar sampai nggak peduli orang lain sekalipun, ya. Itu bagaimana kondisinya. Nah, inilah bagaimana ya, tentang matahari terbit dari barat ya, para jemaah sekalian, ya. Nah, ini menjadi suatu ujian bagi kita, ya. Sudahkah kita beriman terhadap suatu hal yang gaib? Kalau kita iman itu nggak cuma percaya, Pak, tapi kita juga mempraktekkan dalam kehidupan kita. Agar apa? Agar kita takut. Ya, Allah menjadikan hal-hal gaib sebagai peringatan dalam Al-Quran. Itu nggak cuma kita baca, oh tahu doang. Enggak. Agar kita takut kalau naudzubillah min zalik itu menimpa kita. Naudzubillah min zalik. Karena kita nggak tahu bagaimana Allah memberikan cobaan terhadap hambanya. Dan cobaan itu karena kelalaian kita, ya. Atau karena Allah ingin menguji keimanan kita, ya. Kalau kita tidak beriman, ngeluh, yang ada kita hanya menyalahkan takdir dan Allah semata, ya. Namun kalau kita beriman, kita mengetahui ayat-ayat dalam Al-Quran tentang hal-hal gaib, kita akan ketahui bahwa itu adalah ujian bagi kita. Allah janjikan terhadap seluruh hambanya, ketika lulus dari ujian tersebut, Allah akan angkat derajatnya dengan setinggi-tinggi, ya. Dan itu bekal yang mahal, investasi yang besar bagi kita menuju surganya Allah nanti, ya. Kita di dunia nyari investasi terbaik. Masa kita menuju akhirat nyari investasi yang minimal-minimal aja, ya? Masa kita investasi dari sholat, carinya sholat yang minimal-minimal aja, ya? Amalan sunnah pada sholat nggak kita lakukan, ya? Nah, masa kita investasi ketika berpuasa, cari yang sekedarnya aja? Ya jangan dong. Kita investasi buat kita yang kekal nanti di akhirat, kita maksimalkan sholat, kita maksimalkan. Yang pertama dari sholat dulu ya. Kenapa dari sholat dahulu? Kalau dalam hadis Rasulullah SAW menyampaikan dari riwayat Imam Nasai bahwasanya ya ketika dihisab yang pertama itu sholat. Ketika sholatnya baik, sholahat kullu asairi amali. Ketika sholatnya baik, ibadah-ibadah yang lain itu akan mengikuti kebaikan dari sholat ini. Ya, makanya ketika orang melihat, kita lihat keimanan seseorang ya, itu dari sholatnya para jemaah sekalian. Ya, ini percaya tidak percaya. Ketika seorang muslim sholatnya baik, insya Allah ibadah yang lainnya baik dan ikhlas. Ya. Namun ketika maaf ya, kita mengucapkan maaf dahulu, ketika sholatnya tidak terjaga, insya Allah ibadah yang lain itu ada keikhlasan yang kurang atau tidak konsisten. Ya. Nah, mungkin para jamaah kan silahkan lihat sendiri di lapangan gitu ya. Dilihat dari seseorang itu dari sholatnya juga. Karena sholat itu tuh hidayah para jamaah sekalian. Orang mau menjaga sholat itu hidayah. Ya. Nggak selalu orang yang udah ngaji, belajar agama, mereka menjaga sholat. Nggak selalu. Allah memberikan hidayah bagi kaum muslimin yang bisa menjaga sholat. Ya. Nggak semua orang itu bisa menjaga sholat. Kalau puasa, mungkin masih bisa ngikut-ngikut gitu ya. Di lingkungan kaum muslimin, ya dia terpaksa puasa mungkin masih bisa. Ya. Tapi kalau sholat itu benar-benar secara masing-masing gitu. Ya. Walaupun rumahnya depan masjid, orang nggak dapat hidayah, ya sudah. Gitu kan ya. Para jamaah sekalian mungkin para jamaah sekalian sudah lebih ngerti ya. Melihat tetangga depan masjid gitu ya. Nah, ketika kita ke masjid, ya bagi para laki-laki, ini tetangga kita yang depan masjid nih nggak mau ke masjid. Padahal rumahnya depan masjid, azan berkumandang keras di depan rumahnya. Ya, nah, kita lanjut ke dalam ayat yang keempat, ya, nah, dalam surat Al-Baqarah, ya, bahwasanya ya di Al-Quran ini tidak ada keraguan dan tidak ada keraguan dalam Al-Quran seharusnya menjadi peringatan bagi kita. Ya,
Alif Lam Mim. Zalikal kitabu la raiba fih. Hudal lil muttaqin. Dalam Al-Quran tidak ada keraguan. Tidak ada yang perlu kita pertanyakan kenapanya. Hudal lil muttaqin. Kenapa? Karena hanya orang beriman yang mendapatkan hidayah untuk mentadaburi Al-Quran. Ya, lihat para jemaah sekalian. Allah berikan itu apa? Orang-orang yang mendapat hidayah itu bagi orang-orang yang bertakwa. Banyak orang baca Al-Quran, namun mohon maaf nggak bertakwa. Ada. Akhirnya dapat hidayah enggak? Enggak. Ya. Nah, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Apa itu orang-orang bertakwa? Ciri-cirinya di ayat ketiga dalam surat Al-Baqarah, orang-orang yang beriman dengan hal-hal gaib, wa yuqimunas shalah dan mendirikan salat. Ya. Lihat, ciri-ciri orang bertakwa itu takut dengan yang Allah peringatkan dalam hal-hal gaib. Ya. Kalau hal-hal yang depan mata ya udah orang udah kelihatan kok depan mata buktinya. Tapi kok hal gaib, Allah uji tuh keimanan kita Pak jemaah sekalian. Allah uji mana yang bertakwa, mana yang tidak. Ya, ingat para jemaah sekalian, kita menjadi orang beriman bertakwa nggak harus tiap hari, tiap jam kita baca Quran berzikir, nggak harus tiap jam, nggak harus tiap waktu. Tapi kita jadikan amalan kita di dunia, mau kita lagi ngapain, Bismillah dahulu, ingat Allah dahulu. Ya, mau urusan dunia nggak masalah. Rasulullah kan dalam hadisnya, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Engkau itu lebih tahu atas urusan dunia kalian ketika melihat para sahabat itu mencakok pohon ya kurma gitu kan. Allah biarkan urusan dunia. Ya, tapi Allah peringatkan setiap kita lakukan apapun ingat kepada Allah, ucapkan dengan bismillah. Mau puji orang lain atas kelebihannya ucapkan wah masya Allah ya. Nah, ada bencana subhanallah dan lain sebagainya. Itu kan hal yang sepele ya. Pada zaman sekarang kita ucapkan bismillah subhanallah masya Allah tuh kayak nyampe 5 detik gitu ya. Tapi itu coba kita rutinkan. Agar apa? Agar Allah memberikan hidayah kita sebagai orang-orang yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Ya. Wa yuqimunas shalah. Nah, ini dia. Orang bertakwa itu ciri-cirinya sholatnya dijaga. Ya. Lah kok bisa gitu Ustaz? Yang berkata Allah para jemaah sekalian. Lihat. Ya. Wa yuqimunas shalah. Ya. Dan mendirikan sholat. Ya. Lagi-lagi sholat. Ya. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ya. Dan mereka itu berinfak ya, memakai hartanya dengan bijak dari apa yang kami rezekikan, dari apa yang Allah rezekikan. Ya. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Dan mereka juga beriman dari apa yang terjadi di kaum-kaum sebelumnya. Kaum Nabi Lut, kaum Nabi Nuh, kaum Nabi Idris, kaum Nabi Ibrahim, kaum Nabi Musa. Apalagi yang banyak kisahnya, kaum Nabi Harun, kaum ya Nabi Ismail, kaum dari kejadian Nabi Idris, ya apa Nabi Khidir, ya. Ah, kaum dari Nabi Yahya, ya, kaum Nabi Isa dan seterusnya. Mereka beriman dan mereka menjadikan itu pelajaran. Masa mau kita dijadikan seperti mohon maaf ya Nabi Lut? Jangan dong. Maka hindari kemaksiatan, zina, agar apa nggak sampai kayak mereka gitu loh. Ini udah terjadi pada zaman Nabi Lut, kok sekarang masih ada LGBT ya. Ya, mungkin para jamaah sekalian lebih update ya tentang hal tersebut. Kalau mereka beriman itu nggak bakal terjadi pada zaman sekarang. Allah udah menghancurkan kaum dengan kekejian hal seperti itu. Ya. Nah, wabil akhirati hum yuqinun. Dan tentang hari akhir mereka yakin dan akan percaya. Hari kiamat, matahari terbit dari barat, asap, dajjal, dan lain sebagainya. Mereka akan dihisap, melewati sirat, dikisos di kontor. Beriman terhadap hal itu. Ya. Ya, iman itu bukan masalah sulit nggak sulit Bang Jaman. Iman itu masalah hidayah, ya. Iman itu masalah hidayah. Maka kan kita sering berdoa Pak Ustaz, ya. Seringlah kita berdoa agar Allah beri hidayah karena rezeki kita nggak tahu kita.
Nauzubillah, jangan sampai kita nggak dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, wa idzu min dzalik ya. Nah, mungkin ini yang bisa kita bahas ya, pada jamaah sekalian, pada pertemuan kita di pagi hari ini, ya, tentang Allah peringatkan ya matahari terbit dari barat sebagai bukti hal gaib atau ayat kauniyah untuk memperingatkan kita atas ya dasar keimanan dan ketakwaan kita. Sudah sampai mana sih keimanan dan ketakwaan kita mengimani hari akhir? Sudah sampai mana sih keimanan dan ketakwaan kita untuk takut terhadap hal-hal gaib yang Allah takdirkan? Sudah sampai mana sih tingkat keimanan dan kekuatan takwa kita? Apakah sudah cukup, sudah pantas untuk kita menemui Allah nanti di hari akhir, atau masih sangat-sangat kecil dan minim, belum pantas kita menghadap Allah dengan keimanan dan ketakwaan kita sekarang? Itu menjadi peringatan bagi kita seluruh kaum muslimin agar kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita, termasuk dari tanda-tanda hari akhir yang gaib ya, yang belum terjadi ya. Allahu alam bisawab ya, mungkin tafadhol dari para jamaah sekalian yang ingin bertanya atau menyampaikan sesuatu untuk kita diskusikan ya. Sebelum kita tutup pertemuan kita pada pagi hari ini, tafadhol bagi para jamaah sekalian ya, tentang tanda yang kedua ya. Nanti kita akan bahas bagaimana kondisi manusia ya ketika di hari akhir ya. Nah, lebih khususnya ketika matahari terbit dari barat ya. Bila tidak ada, ya mungkin kita akhiri pertemuan kita pada pagi hari ini, yang mana insya Allah ilmu yang kita tempuh menjadi amal jariah dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi pemberat amal soleh kita di hari akhir. Amin ya Rabbal Alamin. Ya, dan insya Allah ya kita bisa bertemu dengan umat Rasulullah SAW ya, di hari akhir nanti bersama keluarga kita dengan keadaan dosa-dosa kita telah diampuni, amal soleh kita dilipat gandakan dan menuju pintu surga dengan derajat yang setinggi-tingginya. Amin ya Rabbal Alamin. Ya. Nah, nastafian minta maaf bila ada kekurangan atau kekeliruan dari kita bahas bersama atau ucapan dari diri Ana yang kurang berkenan. Ya, Ana minta maaf sekali lagi. Jazakumullah khairan barakallahu fikum ya. Nah, saat ini kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.